Oke, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barlianto dari kelas MJ 601 untuk mata kuliah aspek kelayakan bisnis tugas ujian penguas semester 6 ini. Kami ambil untuk UMKM-nya yaitu janji jiwa yang akan kami presentasikan. Berikut adalah profil singkat dari usaha janji jiwa. Jenis usahanya yaitu minuman kopi dan non-kopi atau kopi susu kekinian. Lokasinya kebetulan tersebar di kota besar di Indonesia dengan pusat manajemennya ada di Jakarta. Target pasar yaitu konsumen usia 15 sampai 35 tahun, pekerja kantoran, pelajar atau mahasiswa, penikmat kopi dengan preferensi harga terjangkau. Dan untuk model bisnis dari usaha dengan merek Janji Jiwa ini adalah mengusung model bisnis Grab and Go serta franchise atau kemitraan. Mereka menjual minuman kopi, teh, dan roti melalui merek Jiwa Tos dalam kemasan siap saji. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai, pemesanan online melalui aplikasi ojek online, serta melalui kanal media sosial dan aplikasi Jiwa Plus milik mereka sendiri. Berikutnya untuk analisis kelayakan usaha. Pertama, aspek pasar dan pemasaran. Jiwa memiliki pangsa pasar yang kuat di segmen kopi lokal harga terjangkau. Mereka bersaing dengan brand seperti Kopi Kenangan, For Coffee, dan lainnya. Strategi pemasaran dilakukan secara intensif melalui Instagram, TikTok, dan media digital lainnya menargetkan kaum muda urban. Nah, untuk keunggulannya, pertama, brand awareness tinggi di kalangan milenial dan Gen Z. Yang kedua, kolaborasi kreatif dengan artis dengan brand sering dilakukan. Dan ketiga, sistem loyalitas pelanggan melalui aplikasi Jiwa Plus. Sedangkan dari aspek pemasaran pemasaran ini ada potensi risiko, yaitu pertama, pasar kopi kekinian semakin menjenuh. Yang kedua, terjadi persaingan harga yang ketat. Terus aspek analisa kelayakan usaha, yaitu yang kedua aspek teknis dan teknologi. Dari segi operasional, Janjiwa menerapkan standarisasi resep dan sistem produksi sentralisasi bahan baku yang meningkatkan efisiensi dan konsistensi rasa di seluruh gerai. Untuk inovasi teknologi, pertama, penggunaan aplikasi Jiwa Plus untuk pemesanan dan program loyalitas. Yang kedua, integrasi dengan platform ojek online untuk distribusi. Dan yang ketiga adalah pemantauan penjualan berbasis sistem POS atau Point of Sales. Nah, tantangannya adalah dari aspek teknis dan teknologi. Pertama, ketergantungan pada kualitas SDM di masing-masing mitra gerai. Dan yang kedua, perlu pembaruan sistem untuk menangkal error operasional dan menjaga kualitasnya. Sedangkan aspek ketiga yaitu aspek sumber daya manusia. Janji Jiwa mengadopsi sistem kemitraan, sehingga pengelolaan SDM sebagian besar menjadi tanggung jawab mitra. Namun, pelatihan barista, SOP pelayanan, dan standar kualitas dikendalikan oleh pusat. Hal ini memperoleh kelebihan, yaitu sistem pelatihan berbarista rutin, yang kedua SOP pelayanan seragam. Sedangkan weakness-nya atau kelemahannya adalah turnover SDM yang tinggi di level gerai. Yang kedua, tidak semua mitra memiliki komitmen pada standar yang ditentukan dari pusat. Dan aspek finansial, aspek D-nya ini adalah investasi awal untuk mitra Janji Jiwa berkisar sekitar 150 sampai dengan 200 juta rupiah. Dari segi pendapatan, banyak mitra mengklaim bisa balik modal dalam waktu 12 sampai 18 bulan, tergantung lokasi dan juga strategi pemasaran. Keuntungan dari hal ini, dari aspek finansial, adalah skema kemitraan memberikan arus kas stabil bagi manajemen pusat. Yang kedua, harga jual relatif terjangkau, menciptakan volume penjualan tinggi. Tantangannya, margin keuntungan per produk rendah, ketergantungan pada promosi diskon untuk mendorong trafik.
Yang ketiga adalah adaptasi pasca pandemi dan era digital. Janji Jiwa termasuk brand yang sangat adaptif terhadap pandemi dan juga era digital. Antara lain, yang pertama, digitalisasi pemesanan. Mereka meluncurkan aplikasi Jiwa Plus untuk takeaway, e-wallet, dan juga promo member. Yang kedua, pembuatan cloud kitchen untuk efisiensi gerai di lokasi padat pesanan, tapi sempit secara fisik. Yang ketiga, menyediakan saset kopi. Ini untuk penjualan retail online. Yang keempat, kemitraan dengan platform digital seperti Gojek, GrabFood, ShopeeFood. Dan yang kelima adalah penerapan protokol kesehatan dan tanpa kontak fisik di gerai yang disebut sebagai contactless order. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi, jadi berdasarkan analisis aspek pasar, teknis, SDM, dan keuangan, usaha Janji Jiwa layak untuk terus dikembangkan. Mereka telah memiliki modal bisnis yang solid, responsif terhadap perubahan, dan memahami kebutuhan pasar muda urban ke depannya. Alasan, brand sudah dikenal luas dan memiliki basis pelanggan setia, terus berinovasi dalam layanan digital dan produk, dan yang ketiga, model kemitraan memungkinkan ekspansi cepat dengan resiko terbagi. Nah, dari analisa yang kami lakukan, ada beberapa saran untuk dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kontrol kualitas dan pelatihan di level mitra untuk menjaga standar pelayanan. Yang kedua, diversifikasi produk untuk mengantisipasi kejenuhan pasar kopi susu. Yang ketiga, meningkatkan margin keuntungan dengan mengurangi diskon berlebih dan menambah produk bernilai lebih tinggi. Dan yang keempat adalah evaluasi lokasi dan performa mitra secara berkala agar tidak mengorbankan citra brand itu sendiri.